Artinya disitulah Tuhan Yesus mengalahkan yang namanya kerajaan kerajaan dunia ini, itu penguasa dunia ini, yaitu iblis, ya. Dan sebelum masuk saya ke inti dari salib ini, ya. Pertama-tama, kenapa bisa terjadi penyaliban ini, ya? Di dalam iman kekristenan mempercayai bahwa Adam dan Hawa itu ketika melanggar ketetapan Tuhan dalam Taman Eden, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, disitulah sudah terjadi kutuk, ya, kepada manusia. Itu di Kejadian pasal 3 ayat 14 dan 15, ya. Dan melaluilah keturunan dari Hawa ini nanti datanglah Sang Mesias itu sebagai juru selamat, dan kematiannya itu di atas kayu salib, ya. Dan janji ini berulang kali diulangi untuk menyampaikan kepada manusia, yaitu manusia itu Abraham, ya, Ishak dan Yakub, ya, dan kepada para nabi-nabi yang lain. Dan nanti saya akan bacakan dalilnya dengan secara eksplisit, ya. Jadi bagi kami orang Kristen adalah kalau Yesus itu tidak mati di atas kayu salib, ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 17, maka sia-sialah iman kami itu. Jadi inilah inti dari iman kami sebagai orang Kristen, ya. Sampai di situ. Baik, silakan ditanggapi Bang Zuma. Kemute atau mungkin langsung ajukan pertanyaan, silakan Bang Zuma. Iya, menarik apa yang disampaikan kemudian oleh saudara kita, ya, terkait dengan salib itu diantaranya adalah kasih, kemudian berkat. Itu dari aspek kekristenan, itu dimaklumi itu. Cuman yang menjadi permasalahan ini adalah salib itu adalah hukuman yang dilakukan oleh orang Yahudi dan juga oleh orang Roma. Salib adalah satu hukuman bagi orang Yahudi kepada orang yang dikutuk, karena mereka adalah pelaku kejahatan. Itu satu. Kalau bagi orang Roma, salib itu adalah hukuman bagi penjahat nasionalis, pemberontak negara. Jadi bagi Roma dan juga bagi Yahudi, itu tidak ada sejarahnya orang yang dihukum salib itu adalah orang yang mengajarkan dirinya sebagai penganut kasih. Ini muncul di Kristen nantinya muncul di Kristen tuh. Ya, salib yang tadinya adalah kutukan Tuhan kepada pelaku dosa dan adalah hukuman Roma terhadap pemberontak, tiba-tiba saja menjadi berkat bagi orang Kristen. Kalau kita mencari data di dalam kitabnya orang Yahudi, tidak akan pernah kita temukan hukuman salib itu diperuntukkan untuk Tuhan, meskipun dalam bentuk manusia. Itu tidak pernah kita temukan ada data seperti itu. Selamanya yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Makanya Paulus pun ketika mengutip ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Paulus itu mengutip Ulangan 21, nomor 22, nomor 23. Ternyata di Ulangan 21, 22, 23 itu adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Kata Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah, sebab itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Tidak boleh kemudian mayatnya semalam-malaman di atas salib, harus diturunkan karena tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan oleh Tuhan kepada Bani Israel. Pertanyaan saya kepada saudara Kristen, saudara Depi, adakah dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi, karena salib itu hukuman untuk Yahudi, bahwa Tuhan itu mengajarkan mereka untuk nebus dosa menggunakan manusia? Silakan. Ya, silakan Pak Depi.
langsung ditanggapi ini atau bagaimana? Ya, langsung ditanggapi, silakan 3 menit. Iya, oke, saya tanggapi ya. Iya, Bang Zuma tadi mengatakan bahwa hukuman salib ini adalah hukuman bagi orang Yahudi ya dan juga orang Roma. Itu ya memang benar. Karena kenapa? Karena yang berkuasa ya di Israel pada saat itu adalah kerajaan Romawi, ya. Dan apa namanya itu tadi ya? Yang Bang Zuma ini katanya salib itu adalah kutuk ya, artinya bagi orang yang terkutuk itu ya. Ya, itu berkesesuaian dengan Galatia pasal 3 ayat 13. Ya, memang sudah dikatakan disampaikan oleh Rasul Paulus ya bahwa memang salib itu adalah sebuah kutukan ya bagi orang-orang yang jahat. Tetapi Yesus pada saat dia itu disalib, apakah dia itu yang benar-benar terkutuk? Bukan ya. Kalau di dalam Alkitab kami ya, memang ya, kenapa dia disebut terkutuk pada saat itu? Karena menggantikan kami yang terkutuk. Makanya dijelaskan di Galatia pasal 3 ayat 13 itu ya, dan juga di Yesaya ya pasal 53 mulai dari ayat 6 di sana ya. Oleh karena pelanggaran kita ya, oleh karena kejahatan kita ya, dia ditikam ya, dan dia disiksa seperti itu ya. Oleh karena itulah, jadi Yesus itu sebenarnya ya tak ada satupun kesalahan yang ditemukan pada dirinya ya. Kesalahan yang paling sedikit pun tidak ada, apalagi dosa. Tetapi oleh karena kasih, makanya ya di Yohanes 3 ayat 16 ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya saya singgung tadi ada 5 ya, artinya makna dari salib itu ya, untuk membuktikan kuasa kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, dan jalan keselamatan ya, dan juga yang namanya lambang kasih ya. Jadi nanti saya jelaskan dengan pakai dalil ya yang lengkap ya, karena ini waktu masih udah sangat sedikit ya. Ya, jadi pertanyaannya sekarang Bang Zuma ya, dari mana rujukan Bang Zuma itu mengatakan ya bahwa apa namanya itu Yesus ini tidak benar ya, tidak benar bahwa kematiannya di atas kayu salib itu ya bukan untuk penebusan dosa. Ayatnya dari mana? Silakan nanti Bang Zuma. Ya, baik. Mungkin untuk waktunya kita akhiri supaya bisa lebih fokus menunjukkan data ya di tiap-tiap narasumber. Ya. Silakan Bang Zuma. Saya ditanya di mana? Di dalam kitabnya orang Yahudi Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sampai lembu. Tak ada manusia di situ. Itu kata Elohim. Bagaimana dengan kata Yesus? Kata Yesus di dalam Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Berikanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Apa yang diperintahkan Nabi Musa? Hewan kurban, binatang ternak. Itu jawabannya. Jadi dalil yang Anda minta saya sudah sajikan. Terkait dengan Yesaya 53, itu adalah konsep yang dibangun oleh orang Kristen. Tapi sebelum sampai ke Yesaya 53, itu kan cuma mencocokkan nubuat. Seakan-akan itu sudah dinubuatkan. Kalau ada dinubuatkan, ini pasti ada dalilnya. Tapi yang terjadi adalah Kristen merubah hukum Tuhan yang ada, bahwa salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk. Itu hukuman Tuhan. Tapi Kristen datang merubah bahwasanya salib itu adalah berkat kasih dan seterusnya. Sekali lagi saya katakan, Kristen datang membawa hukum yang merubah hukum Tuhan. Salib bagi Tuhan adalah kutuk bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Ulangan 21 nomor 22 23 saya baca, apabila engkau menghukum orang
yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Tutup buku, tidak ada lagi hubungannya dengan Kristen di situ. Tapi muncul Kristen merubah hukum itu, seakan-akan salib itu adalah berkat. Pasti dalilnya dari Paulus. Berarti Paulus merubah kemudian hukum Tuhan. Hukum Tuhannya sudah final. Salib adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Kalau mereka ingin mempersembahkan penebus dosa, solusinya hewan. Tak ada manusia. Bahkan kalau Imamat 18:21, jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Nah, ada enggak itu? Berarti enggak terjawab. Pertanyaan saya enggak terjawab. Adakah kemudian Elohim menginginkan penebusan dosa itu terjadi dengan menggunakan manusia? Kalau dewa Molok ada. Tapi kalau Elohim, adakah dia minta darah manusia untuk kemudian menebus dosa? Darah manusia menebus dosa itu tidak ada di dalam pengajaran agama samawi. Yang ada hanya di agama Kristen. Timer. Gitu ya. Silakan. Enggak pakai timer lagi, TikTokan aja langsung, Bang Zuma. TikTokan aja di Bang. Iya. Oh iya. Ya mungkin pertanyaan saya ulang kembali. Tolong tunjukkan apakah ada dalam kitabnya orang Yahudi, Elohim Tuhannya Yahudi menginginkan penebusan dosa dengan menggunakan manusia. Silakan. Iya. Oke. Ini santai kita ya, karena kita pakai dalil ya, pakai data kita ya. Iya. Pertama-tama saya menjawab dulu pertanyaan Bang Zuma ketika Bang Zuma menanyakan di mana di dalam kitab Yahudi ya bahwa manusia itu ya dijadikan sebagai persembahan untuk penebusan dosa. Ya. Itu di kitab Yesaya, pasal 53 itu mulai dari ayat 6 itu sudah tertulis di situ ya, Sang Mesias yang menderita itu. Jadi Sang Mesias ini di mana dia menderita, di mana dia mati, itu di atas kayu salib. Ya walaupun memang saya akui kalau di Yesaya 53 ya dari ayat 1 sampai dengan 10 itu ya tidak ada kata salib di sana, tetapi hanya menceritakan bagaimana penderitaan yang ia alami ya. Tetapi bagi kami orang Kristen ya, semua nubuatan itu sudah tergenapi di dalam diri Yesus ketika dia di atas kayu salib ya, penderitaannya di sana. Ya, jadi itulah salah satu ayatnya yang saya pegang bahwa benar-benar ya Yesus ini ya bahwa kematiannya di atas kayu salib itu untuk penebusan dosa. Dan juga ya kata Yesus sendiri ya di Matius pasal 17 ayat 22 ya dan 23 ya, saya baca ya. Matius 17 ayat 22 dan 23 ya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea saya ulangi, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ya, maka hati murid-muridnya itu pun sangat sedih sekali. Pertanyaannya sekarang, apakah sudah terjadi seperti yang disampaikan oleh Yesus ini? Ya jelas terjadi. Ya, terjadilah penyaliban itu. Ya, dia diserahkan di tangan-tangan orang Romawi ya, kepada Raja Pilatus pada saat itu untuk disalibkan, untuk mati, dan bahkan sampai bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi kalau pertanyaan itu pertanyaan yang mudah untuk dijawab itu Bang Zuma. Ya, jadi Bang Zuma tadi menyinggung ya kepada dewa Moloch, ya kan? Kalau dewa Moloch itu ya, orang yang mempersembahkan ya anaknya kepada dewa Moloch itu bukan di atas kayu salib Bang Zuma, ya. Bukan di atas kayu salib, ya, bukan disiksa. Ya, seperti Yesus. Tetapi itu dibakar dalam api. Jadi nggak bisa Bang Zuma sekarang artinya mengambil rujukan dari sana untuk menyanggah penyaliban itu. Ya, kalau dewa Moloch itu jelas itu dibakar.
Ya, kalau orang mempersembahkan anaknya kepada dewa Moloch itu dibakar, bukan dengan jalan disalib atau disiksa, bukan. Ya. Nah, jadi kira-kira itu dari saya Bang Zuma. Kalau saya singkat-singkat aja gitu. Oke. Saya belum menemukan ya data. Kalau Yesaya 53 itu semua yang ada di Yesaya 53 itu adalah penglihatan Yesaya bin Amos dalam masa Yehuda, raja-raja Yehuda, Hezekia, kemudian Ahaz, Yotam dan Usia. Itu adalah penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada masa Ahaz, pada masa Usia, pada masa Yotam, pada masa kemudian Raja Ahaz. Jadi tidak ada hubungannya dengan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya simpulkan yang tadi ya, kitab Yesaya, dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66, itu penglihatan Yesaya bin Amos terkait dengan Yerusalem dan juga Yehuda pada masa Hezekia, pada masa Ahaz, pada masa Yotam, dan juga pada masa, siapa lagi? Yang satu? Yotam, Ahaz, Hezekia, kemudian Uzia. Nah, itu ada 4 masa yang bercerita tentang Yehuda dan Yerusalem. Dan itu tidak ada pada masa Yesus. Bukan diceritakan masa Yesus. Itu yang pertama Bang. Yang kedua dari catatan saya ini, kalau Anda mengatakan Molok bukan disalib, tetapi dipersembahkan. Dipersembahkan. Dan tidak ada data di dalam kitabnya Yahudi seperti yang saya minta. Penebusan itu dengan salib. Tidak ada Tuhan memerintahkan nebus dosa dengan menyalibkan domba, atau menyalibkan sapi, atau menyalibkan kambing, atau menyalibkan kerbau, lembu. Itu tak ada. Di Keluaran 29 nomor 14, ambillah kulitnya, dagingnya, kotorannya, bakarlah di luar perkemahan, itulah korban penebus dosa. Tidak ada yang disalib. Tidak ada cerita domba disalibkan. Tidak ada. Atau kambing disalibkan, atau sapi disalibkan. Karena salib itu hanya diperlakukan untuk pelaku dosa. Sedangkan sapi, kambing, dan domba nggak mungkin berdosa. Mereka hanya disembeli untuk kemudian dijadikan korban. Nah, ini fatal. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan menghapuskan dosa manusia dengan cara mengorbankan manusia di atas tiang salib. Yang disalib itu sekali lagi adalah orang yang dikutuk karena dia melakukan dosa besar. Jadi saya rasa terlalu muluk-muluk kalau saudara Kristen itu mengambil kitab Yesaya 53, karena itu tak ada hubungannya. Nah, dengarkan yang terakhir Bang. Apa yang melatar belakangi kemudian orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Apa karena Yesaya 53? Bukan. Gak ada hubungannya. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu karena mereka iri, cemburu kepada kehebatan Yesus. Dengan menuduh Yesus itu sebagai orang yang kerasukan iblis. Yesus adalah tukang sihir. Dia kerasukan Basebul. Karena dia bisa membangkitkan orang mati, orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan. Coba Anda lihat dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Ada orang yang melihat kemudian apa yang dilakukan Yesus kepada saudara Maria. Lalu kemudian dia pergi kepada orang Farisi. Lalu orang Farisi memanggil imam kepala mahkamah agama. Mereka rapat kemudian. Apa yang harus kita lakukan ini? Kalau kita biarkan Yesus, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Sehingga Imam Kayafas, imam kepala tahun itu juga mengatakan, kalian tidak mengerti. Maka dia Kayafas kemudian bernubuat tahun itu juga. Apa nubuat Kayafas? Yesus harus mati tahun ini juga demi bangsa Israel. Syukran, sahabat. Yesus harus mati demi untuk orang bangsa Israel dan bukan untuk bangsa yang lain. Itu dalam Yohanes 11, Bang. Yohanes 11 nomor 49, nomor 52-nya, 53-nya, maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Tuh.
Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Kenapa mereka sepakat membunuh Yesus? Karena mereka tidak mau orang Roma datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Baca satu perikop, Yohanes 11, nomor 45 sampai nomor 57. Anda akan puas di situ. Jadi latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus adalah karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh Roma. Sedangkan orang Kristen muncul belakangan menjadikan Yesus harus mati karena dosa mereka orang Kristen. Padahal itu tidak ada alasan yang mendasari itu. Sehingga ketika orang Kristen ditanya, apa dasarmu? Lari ke Yesaya. Padahal Yesaya itu hanya bercerita tentang zaman raja-raja Yehuda yang saya sebutkan 4 tadi. Yotam, Usia, Aria, dan juga Hezekia. Gitu Bang, silakan. Iya, baik. Tadi saya lupa ya menanggapi ketika Bang Zuma mengatakan semua penyaliban Yesus itu adalah konsep penebusan dosa itu melalui Yesus itu adalah dari Paulus, ya. Itu Bang Zuma saya tegaskan itu bukan hanya dari Rasul Paulus, ya, tetapi semua rasul, ya, itu mengatakan bahwa kematian Yesus itu di atas kayu salib adalah untuk penebusan dosa, bukan hanya Rasul Paulus. Salah satunya adalah Rasul Petrus. Saya baca ya, Rasul Petrus, ya. Ntar Bang, saya ambil Alkitabnya dulu saya. Ya, Rasul Petrus, ya, di 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ya, saya baca ya. 1 Petrus Satu Petrus pasal 2 ayat 24, ya. Ini ya, karena Bang Zuma tadi mengatakan bahwa semua, ya, penebusan dosa itu melalui darah Yesus itu dari Paulus, ya. Ini 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ya. Beginilah firman Tuhan, ya. Ya, angin ini bentar ya, sabar ya. Syukran. Ayat 20 ya. Sahabat Rosni, Masya Allah. 1 Petrus pasal 2 24. Iya, ini ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, ya. Jadi pernyataan Bang Zuma tadi mengatakan bahwa itu semua dari Rasul Paulus itu batal, ya, melalui ayat ini, karena bukan hanya Rasul Paulus tetapi Petrus juga yang mengatakan di sini, ya. Oke, Bang Zuma tadi mengatakan bahwa kematian Yesus itu yang dia tebus itu paling orang Israel doang, ya kan, itu tidak berlaku bagi bangsa-bangsa lain, ya. Tetapi Bang Zuma, ya, kalau kita baca di Matius 26 ayat 27 ya sampai 28, itu dijelaskan di sana, ya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, ya, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, ya. Jadi diulangi lagi, ya, diulangi lagi itu Yesus sebelum dia naik ke surga, ya, di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, dan ingatlah, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi bukan hanya kepada orang Israel, Bang Zuma, ya, bagi bangsa-bangsa lain. Ya, dan itu sudah tergenapi semua.
Ya, makanya kami orang Kristen ini 100% percaya bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah penebusan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Ya, makanya itu dikatakan di Yohanes berapa itu ya? Bentar. Ya. Yohanes 1 ya, Yohanes 1 ayat 29 ya. Ini Yohanes yang berbicara di sini ya. Yohanes 1 ayat 29 saya bacakan ya. Ya, Yohanes 1 ayat 29. Nah, ini Yohanes ini berkaitan tadi ketika Bang Zuma mengatakan bahwa tidak ada di hukum Israel itu untuk mempersembahkan manusia ya sebagai penebus dosa. Tapi ingat Bang Zuma ya, Yohanes Pembaptis anak Zakaria di sini itu adalah orang Israel, orang Yahudi. Ya, dan dia sendiri yang bersaksi di sini. Kita baca di Yohanes pasal 1 ini ayat 29. Ya. Oke. Ini Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, jelas di sini ya. Artinya bukan hanya dari Yesus saja ya, dari Yohanes pun orang Yahudi yang diakui sebagai nabi, dia mengatakan hal ini. Ini sebelum kematian Yesus di atas kayu salib. Ya. Itu kira-kira Bang Zuma, silakan. Oke, baik. Saya tanggapi dari gimana? Iya Bang Zuma, izin Pak Depi minum dulu ya gitu supaya tidak terlalu tegang Pak. Silakan Guru. Ya, jadi saya tanggapi dari yang di belakang ya. Ketika saudara mengatakan Yohanes itu adalah anak dari Zakaria. Itu betul. Tapi yang menulis kitab saudara itu bukan Yohanes anak Zakaria. Coba Anda baca di dalam Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Di situ jelas dikatakan bahwa penulis kitab Yohanes itu bukanlah Yohanes. Itu dulu. Artinya kalau itu yang kita ingin bahas, validasi tentang kitab Yohanes ini sendiri tidak ada dari Yesus. Maka saya katakan bercampur aduknya informasi di dalam karena kitab Anda itu adalah karya ilmiah. Nah, kembali kepada tema kita yang tadi. Ketika Anda berbicara mengenai Petrus, Yesus sudah berpesan kepada ke-12 muridnya di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Kalau ada murid Yesus menulis surat untuk bangsa lain, berarti ada dua hal. Yang pertama, murid itu sudah berkhianat atau itu bukan murid Yesus. Karena kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, di sana Petrus justru memberikan indikasi yang sangat kuat bahwasanya yang disalib dan yang dibunuh itu bukan gurunya Yesus. Coba Anda lihat dalam Kisah Para Rasul 2 di khutbah Petrus. Kisah Para Rasul 2 nomor 31, 32, 33, 34, 35. Anda baca di sana. Apa yang diterangkan kemudian di sana? Jelas di situ dia mengatakan bahwasanya Yesus tidak mengalami kematian. Dan dia ditinggikan kemudian oleh tangan kanan Elohim. Bukan ditinggikan oleh manusia. Kalau Yesus mengatakan anak manusia akan disalibkan, ditinggikan oleh siapa? Oleh manusia sendiri. Siapa manusia itu? Orang Romawi, tentara Roma. Tapi ketika Petrus berkhutbah, dia mengatakan bahwa tuannya Daud itu tidak ditinggalkan di dalam alam kubur dan jasadnya tidak mengalami maut dan dia ditinggikan kemudian oleh tangan kanan Elohim. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 31, 32, 33. Tiga-tiganya jelas dikatakan bahwa Yesus tidak mengalami kematian. Diangkat langsung kemudian. Bang Ferry, syukran. Diangkat langsung kemudian oleh tangan kanan Elohim sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh iblis di dalam Matius 4 ketika dia dicobai. Ketika dia mencobai Yesus. Yesus, jika engkau adalah anak Elohim, anak Allah, anak Tuhan, maka jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab Elohim akan mengutus tangan kanannya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu nubuatan yang tertulis dalam Mazmur 91 untuk Yesus.
Ketika Yesus kemudian terancam, maka dia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim sesuai dengan khutbah Petrus dalam kisah para Rasul 2. Jadi Yesus itu tidak mengalami kematian. Ya, kalau Yesus tidak mengalami kematian, saudara, maka yang keluar dari kubur itu bukan Yesus lagi. Yang datang kemudian untuk Thomas cucuk lambungnya itu bukan Yesus lagi, tetapi oknum yang menggantikan beliau. Itu jelas itu. Nah, ada satu hal yang menarik. Yang pertama, Anda dengan saya tidak bisa menemukan adanya indikasi kuat di dalam kitabnya Yahudi bahwa oknum yang dikutuk Tuhan di atas salib itu adalah oknum penebus dosa. Kita tidak bisa menemukan data itu. Sama sekali nggak ada kita temukan. Anda maupun saya. Karena memang nggak ada. Kecuali cuma mengambil Yesaya 53. Tapi Yesaya 53 itu pun tertolak. Demi ilmu. Kenapa? Di situ ada imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat berkumpul. Apa yang harus kita lakukan? Karena Yesus semakin banyak pengaruhnya. Kalau kita biarkan, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Andai saja Yesaya 53 itu ada nubuatannya, andai saja ada nubuatan nebus dosa pakai darah Yesus, maka Imam Kayafas tidak akan bernubuat. Dia hanya akan mengatakan, ada kok Yesaya 53, ada kok Yesaya 7, ada kok kitab Daniel yang sudah menubuatkan, ada kok Mazmur 22 yang sudah menubuatkan dia harus mati. Maka Yesus pun sebagai orang yang turun diutus untuk mati, sama akan menyadari itu. Maka kompak mereka, satu ingin membunuh, satu ingin dibunuh. Tidak ada pertentangan. Tapi faktanya, di dalam Yohanes 8 ketika Yesus ingin dibunuh, apa kata mereka? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Orang yang ingin membunuh Yesus malah disebut sebagai anak iblis. Dan Kayafas sebagai imam kepala itu ahli Yesaya, ahli kitab Daniel, ahli kitab Mazmur. Kenapa dia harus bernubuat baru? Kenapa tidak mengambil nubuat yang lain yang sudah ada? Tidak sama sekali. Kayafas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja. Itu dalil, Bang. Anda baca di dalam Yohanes 11 nomor 51. Baca. Makanya di Yohanes 11 nomor 53 dikatakan bahwa mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Nomor 54-nya, Yesus lari kemudian menghindar sampai ke padang gurun Efraim. Di sana tinggal bersama dengan murid-muridnya. Menghindari, tidak mau lagi muncul di tengah-tengah orang Yahudi. Nomor 55, orang Yahudi kemudian membuat sayembara. Siapa yang bisa menemukan Yesus akan diberi hadiah. Itu cerita di TKP, Bang. Itu cerita di TKP. Pudar semua cerita itu. Muncul Kristen membuat yang hilang. Yang muncul kemudian apa? Penebusan dosa. Mati karena dikutuk. Mati karena menebus kutuk dosa dan seterusnya. Itu cerita yang disetting belakangan demi untuk melancarkan aksi Kristus palsu yang datang setelah Yesus. Ingat saudara, Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau yang disesatkan ini hanya Yerusalem, kalau Anda membaca Yehezkiel 5 nomor 12, orang Israel itu sisa berapa? Sisa sepertiga saja dari komunitas mereka yang hidup. Itu tahun 600 sebelum Masehi. Bagaimana tahun 1 Masehi? 1 Masehi. Berapa jumlah mereka? Tinggal sedikit. Sementara nubuatan Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang siapa orang banyak ini yang disesatkan oleh Kristus tersebut? Penyesatnya mengaku Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Apa hubungannya dengan penyaliban? Baca Matius 24 nomor 24. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Jadi ada dua nih. Level tertinggi adalah Kristus. Kristus ini mengutus nabi. Ada Kristus palsu, ada nabi palsu. Akan datang dan akan melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah itu hubungannya dengan penyaliban. Ketika penyaliban ini terjadi, keluar orang dari kubur hari ketiga,
orang ini datang menemui Paulus, Paulus kemudian menjadi rasul utusan, dia menerima kemudian firman dari Kristus, menulis 13 buku, lahirlah agama Kristen. Itulah orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu tersebut. Silakan. Termute Pak Pendeta Depit, itu ke mute. Baik, sungguh menarik apa yang disampaikan oleh Bang Zuma ya saya tanggapi. Oke ya, pertama-tama yang saya tanggapi tadi ketika Bang Zuma mengutip Kisah Para Rasul 2 ayat 30. Ya, saya coba bacakan ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 30 ini. Ya. Ini Bang Zuma sudah gagal paham dan perlu belajar lagi untuk Alkitab ini, Bang Zuma. Ya. Ya. Saya baca ya. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Ya. Itu ayat itu Bang Zuma tidak berhenti sampai di situ. Bahkan ayat di 31 ini ya lebih menegaskan di sini apa katanya ya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ya. Oke lah, Yesus inilah, ingat Bang Zuma ya, 32 itu jawabannya. Ya, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yang berbicara di sini adalah Petrus, Bang Zuma. Ya, jadi puji Tuhan karena Bang Zuma sudah mengakui ayat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 30 dan 31 ini, walaupun hanya Bang Zuma berhenti sampai di situ, tetapi jawabannya adalah ada di ayat 32. Ya. Berarti ini Bang Zuma sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah sudah bangkit dari antara orang mati. Oke Bang Zuma, terima kasih Bang Zuma. Oke ya. Iya. Bang Zuma tadi mengatakan bahwa Yesus ini sebenarnya digantikan oleh orang lain. Ya, ada beberapa konsekuensi Bang Zuma kalau kita Bang Zuma mengatakan bahwa Yesus itu digantikan oleh orang lain. Ya, bagi kami orang Kristen, ya, itu kalau bukan Yesus yang di atas kayu salib itu, Bang Zuma, ya, pertama-tama bagaimana tadi kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri di Matius pasal 17 ayat 22 dan 23. Saya baca dulu Bang Zuma ya. Oke. Matius 17 ayat 22 dan 23 ya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepadanya, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi yang saya percaya di sini asumsi dari Bang Zuma atau pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri. Itu satu. Kedua, ya, konsekuensinya Bang Zuma kalau Bang Zuma mengatakan sekarang bahwa bukan Yesus yang disalib, ya, itu di atas kayu salib itu Bang Zuma ada 7 yang perkataan Tuhan Yesus yang ia katakan di atas kayu salib yang tidak mungkin dilakukan oleh oknum yang lain selain Yesus itu sendiri. Karena kenapa? Yesus pernah berkata, ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas kejahatan dengan kebaikan. Ya, tetapi ketika Yesus di atas kayu salib Bang Zuma, apa katanya di situ? Kita baca itu di Lukas 23 ayat 24, ya. Dia berkata demikian. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu satu Bang Zuma. Kalau bukan Yesus itu, ya,
Ya, inilah keistimewaan Yesus itu. Artinya semua yang ia ajarkan, hukum-hukum yang ia ajarkan kepada para muridnya selama ia 33 tahun 6 bulan di dunia ini, dia sudah genapi itu semua, Bang Zuma. Dan di atas kayu salib itu, ketika dipaku tangannya, ya, ketika darahnya tercurah, ya, dia merasakan sakit, bukan kata kutukan yang keluar dari mulut, tetapi dia mengampuni. Ya, di Lukas 23 ayat 24. Ya Bapa, ampunilah mereka. Kedua, ya, kalau bukan Yesus yang di atas kayu salib itu, ada orang yang disalibkan di sebelah kanannya, ya, dan ketika di sebelah kanannya ini kita baca, ya, itu di Lukas 23 ayat 43. Kita baca, ya. Lukas 23. Bentar, ya. Ayat 43. Iya. Kita baca dari ayat sebelumnya, ya. Ya. Dari ayat 39 aja kita baca biar jelas, Bang Zuma, ya. Injil Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Itu kedua, Bang Zuma. Kalau ini orang lain, tidak mungkin berani dia menjanjikan Firdaus itu kepada orang yang di sebelah kanannya itu. Itu dua. Ketiga, Bang Zuma. Ya, itu karena Bang Zuma tadi membantah, menyanggah bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Ya, ketiga, ya, Yesus ini kan punya ibu, ya, yang bernama Bunda Maria, ya. Itu di Yohanes 19 ayat 26, ya, dan 27. Apa kata Yesus, ya, kepada murid yang ada pada saat itu? Itu kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Kalau bukan Yesus itu, mana berani dia mengatakan kepada salah satu muridnya yang ada pada saat itu, ya, menunjuk kepada bundanya Maria, ya, "Inilah ibumu." Itu ketiga, Bang Zuma. Keempat, ya, ketika Yesus mengatakan di atas kayu salib, "Eli Eli lama sabachthani," "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu sudah dinubuatkan itu, Bang Zuma, dan itu tergenapi di atas kayu salib. Ya, kalau kita baca itu, ya, Matius 27 ayat 46, ya, dan itu di kitab Mazmur ada itu, nubuatan itu ada di kitab Mazmur, ya, dan itu tergenapi di atas kayu salib. Kalau orang lain, tidak mungkin orang itu mengeluarkan kata-kata itu, "Eli Eli lama sabachthani." Tidak mungkin orang lain menggenapi nubuatan itu, Bang Zuma. Ya. Kelima, ya, Yohanes 19 ayat 22, ketika dia mengatakan, "Aku haus." Dan itu adalah ada di nubuatan itu, Bang Zuma. Ya. Oke, Pak Depi, sudah terlalu panjang, kalau bisa batas 5 aja. Ya, oke, silakan. Oke, sampai di situ silakan. Sudah 10 menit. Jadi saya katakan bahwa kitabnya orang Kristen ini, Paulus aja nulisnya itu tahun 50-an. Jadi puluhan tahun setelah tragedi penyaliban. Dan kitab mereka ini bukan ditulis untuk orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, bukan. Jadi dicocok-cocokkan. Ingat, sekali lagi saya katakan, kitabnya orang Yahudi dalam
Septuaginta yang diterjemahkan abad ketiga sebelum Masehi itu diterjemahkan kemudian atas instruksi Kaisar Ptolemy II kepada 72 rabi-rabi. Diterjemahkan untuk mereka yang hidup sebagai orang Roma. Kalaupun ada orang Ibrani orang Yahudi, mereka sudah asing dengan bahasa Ibrani itu. Jadi dicocokkan. Makanya tadi saudara kita ini mencocokkan ke Mazmur, mencocokkan ke Yesaya, mencocokkan, semua dicocokkan. Itu muncul belakangan, Bang. Penulis Bible tidak hadir pada saat penyaliban. Dan ingat, kita belum selesai di situ. Penyaliban itu apa? Kutuk atau berkat? Mungkin Yesus Anda yang disalib, tapi merubah kutuk? Enggak merubah kutuk. Penyaliban itu tetap aja kutuk. Anda mau mengatakan itu Yesus, semakin nyata kalau Yesus itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan yang kemudian Anda sembah. Sedangkan pola dalam agama Yahudi, nebus dosa ya hewan, bukan manusia. Semakin Anda memperkuat alibi Anda bahwa itu adalah Yesus, semakin nyata bagi kami bahwa Kristen adalah penyembah manusia yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Tidak ada pola di dalam agama Yahudi nebus dosa pakai manusia, apalagi manusia yang dikutuk. Dan satu hal, jangan Anda katakan saya harus belajar Bible. Saudara yang harus banyak belajar Bible. Kembali ke dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 endingnya. Anda baca 39-nya. Ketika mereka kemudian sudah melakukan penyaliban, mereka diminta oleh Petrus, bertobatlah kalian. Kalau salib itu nebus dosa, ngapain harus bertobat? Dan lucu, Anda membawa Lukas 23 nomor 24. Bapak, ampunilah mereka loh, katanya salib itu nebus dosa. Kok nggak sesuai banget? Terus kemudian Anda mengatakan, dia berkata kepada orang yang di sampingnya, hari ini juga kau bersama dengan aku di Firdaus. Buktinya apa? Ada buktinya hari itu juga dia ke Firdaus? Enggak ada. Bahkan orang Kristen sekarang kalau mati membusuk di kubur, enggak ada ke Firdaus. Jadi itu hanya obat kuping bagi orang yang tak berakal. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, khotbah Petrus itu adalah penentu. Di Kisah Para Rasul 2 di sana, satu, di situ ada kesalahan lembaga Bible Indonesia sengaja kemudian memutarbalikkan terjemahan. Data yang ada di Kisah Para Rasul itu bukan membangkitkan Mesias atau kebangkitan Mesias. Anestemi itu artinya dinaikkan, saudara. Dinaikkan, diangkat, bukan dibangkitkan. Kalau dibangkitkan dalam bahasa Yunani itu zao. Anda belajar lagi, zao baru dibangkitkan. Di situ anestemi artinya dinaikkan atau diangkat. Bal rafa'ahullah, diangkat ke atas. Kemudian yang diangkat ini kawan tidak ditinggal di alam kubur. Nomor 31, 32 dan tidak mengalami kematian. Di dalam bahasa Yunani jelas dikatakan bahwasanya diaspora. Diaspora itu artinya tidak mengalami kebinasaan, alias tidak menjadi mayat, alias tidak menjadi orang mati, tidak binasa. Tidak binasa artinya tidak mati. Sedangkan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Kalau Anda membaca Mazmur 118, Anda akan tahu bahwa ternyata Elohim ketika mengangkat kemudian orang seperti Musa, maka yang diutus itu adalah tangan kanannya. Siapa itu? Malaikat-malaikat yang datang kepada Nabi Musa. Anda baca di dalam Mazmur 118, kemudian nomor 16, dan juga ada di kitab Keluaran. Jadi tangan kanan Tuhan itu adalah malaikat yang diutus kemudian untuk menyelamatkan anak-anaknya, hamba-hambanya yang suci. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi khotbah Petrus itu bukan berbicara mengenai Yesus yang Anda sembah, tetapi dia sedang berbicara tentang anaknya Maria yang diselamatkan dari kematian. Tidak mengalami pembusukan, tidak mengalami kebinasaan, kemudian dia dagingnya tidak mengalami kematian. Disebut di situ, Bang, disebut Kisah Para Rasul 2 nomor 31, dagingnya tidak binasa. Anda ngerti nggak itu? Dagingnya tidak binasa artinya apa?
tidak mengalami kematian. Sedangkan, nih perhatikan nih, ketika Yesus didatangi oleh orang Farisi di Matius 12 nomor 38, "Guru, berikan kami satu tanda." Yesus berkata apa? "Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali apa? Tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga Anak Manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi." Berarti kalau 3 hari 3 malam dalam perut ikan, hari ketiga keluar dari perut ikan. Perut bumi berarti hari ketiga keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Tanda, hadiah untuk angkatan jahat. Apa itu? Bangkit pada hari ketiga. Jadi yang beriman kepada penyaliban, beriman kepada kebangkitan, itu adalah angkatan jahat. Sama, kembali kepada Kisah Para Rasul 2 nomor 40, di data 39-40, Petrus sendiri mengatakan bahwa mereka yang menyalibkan Yesus itu adalah angkatan jahat. Maka Petrus mengatakan, bertobatlah. Jadi ada dua, saudara, ada dua. Penyaliban terjadi terhadap Yesus itu tidak dilakukan kepada anak Maria, tetapi dilakukan kepada oknum yang terkutuk. Sekarang saya ingin bertanya, supaya mengerucutkan permasalahan, jangan terlalu lebar kita. Menurut saudara, ketika Paulus berkata dalam Galatia 3 nomor 13, terkutuk, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen aja yang nerima, Islam enggak. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Itu ucapan Yesus, itu ucapan Paulus. Sebab ada tertulis, tertulisnya di mana? Ulangan 21 nomor 22-23. Di situ dikatakan oleh Elohim, jika engkau menghukum orang yang sepadan dengan hukuman mati, melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Jika ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu engkau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang salib, tapi kuburkanlah. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan Elohimmu kepadamu. Ada dua hal di situ, Bang. Yang pertama, orang yang melakukan dosa besar. Yang kedua adalah orang yang dikutuk Elohim. Siapa di antara dua oknum ini yang memenuhi syarat untuk disalib? Yudas atau Yesus? Yang pertama, pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Ingat di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas atau Yesus? Jangan melebar kemana-mana, Bang Zuma. Ini nggak melebar. Saya malah kembali kepada poinnya. Yang dikutuk adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan yang disalib adalah orang yang dikutuk. Pertanyaan saya, siapa yang memenuhi syarat untuk kedua hukum Tuhan ini? Yesus atau Yudas? Silakan. Ya, oke. Begini ya, pertanyaan Bang Zuma itu tidak ada kaitannya itu. Yang abang kutip di kitab berapa tadi itu? Ulangan 21. Oh, kitab Ulangan. Ya. Itu Paulus yang mengutip, bukan ya, saya. Itu saya tegaskan, itu tidak ada kaitannya. Jadi maksud dari Galatia 3 ayat 13 itu, Bang Zuma, saya jelaskan, saya bacakan ya. Iya. Nanti Anda tunjukkan tertulis di mana itu yang dikutip Paulus. Sebab ada tertulis. Itu tertulis di mana? Silakan. Galatia 3 ayat 13. Oke. Iya, santai-santai aja Pak Pendeta ya, jangan terlalu tegang ya. Iya, oke. Ya. Kristus telah mati, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, pertanyaan saya, pertanyaan di mana tertulis? Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Itu tertulis di mana, Bang? Oke, saya cari dulu ya. Iya, silakan. Iya teman-teman, tambah seru ya, sambil di tap-tap layar 1M biar komal kita kuat, ini menarik, tambah seru ini. Lanjut tap-tap teman-teman.
IDE lalena bapak, mana saya itu pemotong kuku. Sorry gang, ku lupa tutup ki. Bang Zuma mempertanyakan di kita ulangan ya. Iya, tadi kan Paulus mengutip. Sebab Iya. ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Iya, di Itu ulangan tertulis di mana? ya, di ulangan 21 ayat 23. 21 sampai 23, 22 sampai 23. Ulangan pasal 21 ayat 23, Bang. Dari dua-duanya dulu. Oke, bentar ya. Ulangan 20 kita baca ya. Ulangan 21. Ayat 22. Oke. Iya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pertanyaan Bang Zuma di sini mana? Pertanyaan saya, yes, Paulus mengutip itu, dan di situ dikatakan pelakunya adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, satu. Yang kedua, pelakunya adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaan saya, yang pas untuk duduk di situ, Yesus atau Yudas? Berdasarkan ya, dijatuhkan hukuman mati atau penyaliban kepada Yesus adalah itu ketika dia mengaku sebagai Sang Mesias, anak Allah yang hidup, Bang. Ya, jadi bukan karena dia sudah berbuat dosa, bukan karena ada kesalahannya, tetapi hasutan pun dari orang banyak ketika mereka salibkan dia, dan itu kan sudah mulai ketika Raja Pilatus menjatuhkan hukuman kepada dia, itu berdasarkan pengaduan dari imam-imam besar bahwa dia pernah mengatakan dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias. Itu alasan orang Yahudi untuk menyalibkan dia, bukan karena dia berbuat dosa, bukan, Bang Zuma. Jangan disalahpahami itu. Berarti salah salib. Bukan salah salib. Loh, yang Bukan disalib salah salib. harus pelaku dosa. Ya. Bukan Yang salah salib. disalib ini Ya, harus pelaku dosa. Begini Bang Zuma, malah aku yang balik bertanya sekarang. Pastikan sesuai tuduhan Bang Zuma tadi mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Jadi menurut Bang Zuma siapa? Kan tadi saya bertanya, Bang. Yang duduk di sini orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan orang yang dikutuk oleh Elohim, dialah yang disalib, bukan yang lain. Sekarang yang dia disalib ini Yesus atau Yudas yang memenuhi syarat? Iya. Kenapa Yesus disalib? Kan udah saya jelaskan tadi. Kenapa Yesus disalib? Bukan masalah kenapa. Iya. Saya hanya berbicara tentang yang nggak memenuhi bisa syarat. Karena ketika berarti, ketika Rasul Paulus mengutip Ulangan 21 ayat 23 ini, ya, karena kenapa? Karena Yesus telah dijatuhkan hukuman mati dengan disalib. Makanya dia mengutip ini. Jadi seolah-olah makanya di situ seolah-olah Yesus itu adalah seorang yang terkutuk, padahal bukan dia yang terkutuk, tetapi yang terkutuk itu adalah seharusnya kita manusia yang berdosa ini. Kenapa harus Yesus kalau tidak memenuhi syarat? Kan syaratnya pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, orang yang dikutuk Elohim. Kenapa Yesus? Yesus ini kan menggenapi nubuatan, Bang. Larinya ke situ. Menggenapi nubuatan, ya, menggenapi nubuatan dari Yesaya 53 tadi, saudara, ya, menggenapi Yohanes 3 ayat 16 itu, ya, Yohanes 3 menggenapi, justru dikasih bentar dulu, ya, menggenapi ya Yohanes 1 ayat 14, itu dia. Yohanes 1:14 menjadi daging. Ya. Apa masalahnya? Iya. Kita bacakan di situ, Bang. Pertanyaan saya, siapa yang memenuhi syarat untuk dikutuk oleh Elohim? Karena yang mengutuk di sini Elohim.
Yang mengutuk Ya. di sini Elohim. Siapa Di yang sini, memenuhi ya. syarat? Sabar. Yang Siapa menanggung- yang memenuhi syarat untuk dikutuk oleh Elohim? Yudas Ya. atau Yesus? Coba Kalau izin- Yesus di situ, Bang, ya. Kalau Yesus di situ, ya. Ya, saya Kalau tengahin. Yesus kalau Yudas di situ, memang Yudas ini mati tetapi dia menggantung diri. Iya, itu cerita belakangan itu, bukan itu. itu belakangan, Ya. itu cerita belakangan, saudara. Ya. Ini dulu, syarat untuk disalib, syarat untuk dikutuk oleh Elohim itu adalah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sekarang siapa di antara kedua oknum ini yang memenuhi syarat untuk itu? Iya kan? Di orang Yahudi, ya, dihukum orang Yahudi, ya, yang menghujat Allah itu pantas untuk dihukum mati. Makanya ketika diadukan, ya, dilaporkan, ya, dituduh Yesus ini, ya, menyamakan dirinya dengan Allah, ketika dia mengaku aku adalah raja, aku adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ya, di situ Pilatus memutuskan hukuman untuk dia disalibkan, Bang. Menurut saudara, apakah Yesus ini menghujat Elohim? Tidak. Menurut Elohim, apakah Yesus ini menghujat dirinya? Tidak. Lalu kenapa dia dikutuk? Itu kan untuk menggenapi karena itu larinya karena selalu misinya larinya ke ini, situ. ya, karena misinya ini, Bang, datang untuk menebus dosa. Tidak, Iya tidak. kan? Itu maunya Anda. Itu cerita Karena- yang muncul. karena Itu yang cerita muncul di mimbar gereja. Kita kembali Iya. kepada poinnya dulu. Bukan di mimbar gereja, Bang. Ini ayat ini, Bang. Ayat Saudara, kita yang kita salib bahas itu, ini. Salib Iya kan? itu adalah Nah. prosesi hukum untuk orang Yahudi, bukan untuk Kristen. Anda yang menobatkan doktrin yang tadi. Sekarang yang memenuhi syarat untuk kemudian disalibkan di situ, menurut Elohim, Yudas atau Yesus? Menurut Elohim. Di mana? Menurut Elohim yang memenuhi syarat untuk didudukkan di salib di situ, Yesus atau Yudas? Kalau Yudas pada saat itu nggak ada ditemukan kesalahannya, karena kenapa? Dia ini kan berhubungan dengan imam besar untuk mengkhianati Yesus. Menurut Ya. Elohim, itu menurut Kristen, karena ingin orang yang berdosa ini yang selamat, yang tidak berdosa yang tidak selamat. Menurut Elohim, yang memenuhi syarat untuk dihukum terkutuk oleh Elohim itu siapa? Yudas atau Yesus? Menurut Elohim. Tidak ada yang dihukum di situ, Bang. Ada yang dihukum, kawan. Ya. Ada yang dihukum. Udah berkali-kali saya jelaskan tadi. Kan udah kujelaskan tadi, Bang. Barakallah Ya, fik. Bang Zuma. Ya. Kenapa dijatuhi hukuman mati kepada Yesus? Karena dia mengaku bahwa dia adalah Mesias. Nah, dia menurut adalah Elohim, anak Allah. menurut Elohim itu dosa besar. Kalau Elohim tidak, karena Yesus itu lalu adalah yang mengutuknya Elohim siapa? itu. Karena Lalu Yesus kenapa dia adalah dikutuk? Elohim itu. Lalu kenapa dia dikutuk? Kalau dia dikutuk, tidak dikutuk dia, tetapi ya dia menanggung kutukan itu. Karena kenapa? Itu tadi kan udah kujelaskan, Pak. Bukan ke situ, itu ajaran Kristen. Itu ajaran Yesaya Kristen. Yesaya 53 dari ayat 6 itu kan sudah menjelaskan. Itu ajaran Ya. Kristen, kawan. Yang saya tanya ini ajaran Elohim. Yang dikutuk itu harus memenuhi syarat, yaitu melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Lalu dikutuk oleh Elohim, Yudas atau Yesus yang memenuhi syarat. Salah Yudas apa? Salah Yudas di situ. Kan dia dikutuk. Ulangan Dikutuk, Mak. 27. Ulangan Kenapa 20, dikutuk Yudas? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah dia yang makan suap. Yudas makan suap enggak? Di situ sedangkan Yudas di situ, Bang Zuma, ya, dia di pihak orang-orang Farisi, orang-orang imam besar, orang Yahudi. Iya, Mana mungkin sedangkan yang menjatuhkan hukuman mati ini, penyaliban ini adalah imam besar dan melalui raja Pilatus. Kira-kira Elohim rela tidak Yesus yang hambanya yang suci ini dihukum? Ya rela, karena misinya penebusan dosa. Hei, Nah, itu dia. Tidak ada Karena itu pengakuan konsep Yesus tadi, itu karena pengakuan konsep Yesus tadi di Anda. Matius 17, Saudara. Matius 26 ayat 27, ya kan udah kita baca tadi. Matius itu ditulis tahun 62 loh. Oh, itu masalahnya. Kalau abang nggak percaya itu masalahnya. Ya, bukan ini kita berbicara mengenai Matius. Iya. Artinya
tulisan itu muncul untuk dicocok-cocokkan dengan pesanan Roma. Bukan dicocok-cocokkan, Bang. Oh, Ya, iya ini dong. sudah sesuai Sekarang kalau ini. tidak dicocokkan, ya, sekarang kalau semua dicocokkan- nubuatan itu sudah tergenapi dalam Nah, diri Yesus. itu dia karena Nah, itu Kristen. dia. Kalau Anda mengatakan nubuatan itu tergenapi, ini dulu lewati dulu satu ini. Siapa yang memenuhi syarat untuk dikutuk oleh Elohim? Yudas atau Yesus? Yudas itu kan sudah menghukum dirinya sendiri, sudah menggantung diri. Sebelum kawan. Ya. Ingat, di dalam Keluaran kata Yesus begini, di dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi semua perkataan yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Bentar, Di dulu dalam ya. kitab Taurat, Saya minum dulu ya. iya silakan. Di dalam kitab Taurat, Keluaran 23 nomor 7, dusta jangan kau hembur-hemburkan. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Orang yang benar jangan kau bunuh. Menurut Elohim, apakah Yesus boleh dibunuh? Dalam konsep penembusan dosa boleh. Mana dalilnya? Ya. Mana Itu tadi. dalilnya? Itu Matius 26 ayat 27. Itu menurut Matius. Yang saya Iya. tanya menurut Elohim. Menurut Elohim, bisakah Yesus itu dibunuh? Menurut Elohim. Bisa. Mana dalilnya? Ya. Ini tadi udah kita baca tadi, Bang. Yang mana? Yang mana? Hah? Bahkan Yesus sendiri yang mengatakan dia Enggak, akan Elohim. mati. Yang saya tanya Ya? Elohim. Yang saya tanya Elohim. Yang saya tanya Elohim. Menurut Elohim, bisa tidak Yesus manusia suci, hambanya yang suci ini dikorbankan untuk nebus dosa-dosa orang Roma? Orang-orang berdosa. Boleh nggak? Boleh. Mana dalilnya? Oke. Ya, silakan. Elohim itu di perjanjian lama Pak Depi ya. Elohim itu di perjanjian lama. Silakan Pak. Lalu kalau di perjanjian baru apa namanya? Markus, Lukas, Matius, Yohanes, itu Tuhan Anda rupanya. Yang saya tanya, makanya saudara, di awal saya mengatakan salib itu hukuman Yahudi dan yang menghukumnya adalah atas perintah kemudian titah dalam firman Tuhan yang ada pada mereka. Paulus pun mengaku itu kok. Ada tertulis, terkutuklah dia, berarti harus merujuk kepada firman Elohim. Ulangan 21 Anda membacanya pun tadi. Nah sekarang permasalahannya, Yesus berkata harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Kitab Taurat Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang bersalah. Pertanyaan saya, boleh nggak Yesus dibunuh menurut Elohim? Karena konsep penebusan, Bang Zuma, sekali lagi bisa, boleh, sangat bisa. Elohim, menurut Elohim boleh nggak membunuh orang yang benar? Kalau orang yang benar tidak. Yesus orang Tetapi, benar. tetapi walaupun Yesus di sini adalah orang yang benar, bahkan dia adalah anak Allah anak Allah yang hidup, tetapi karena dia datang untuk menebus dosa itu, makanya dia harus dibunuh, harus mati di atas kayu Ya, salib. Tuhan mengatakan jangan dibunuh. Kok Anda mengatakan harus dibunuh? Yang mana yang hebat? Itu beda Anda? konteks itu, Bang. Loh, kok beda Itu beda konteks itu. Yesus mengatakan, Yesus mengatakan. Itu bukan konteks penebusan itu. Yang Abang bahas itu bukan. Ya, Kalau penebusan, saudara. Kalau penebusan. Itu perkara lain itu, Bang. Kalau penebusan, kan tadi saya sudah membacakan Imamat 1 nomor 2. Penebusan itu dengan domba, kambing, sapi, lembu. Bukan manusia. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Pertanyaan saya, sekali lagi saya ulang ini ketiga kali. Boleh nggak Yesus dibunuh menurut Elohim? Dalam konsep penebusan dosa boleh. Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Ini. Di mana? Yohanes 1 ayat 29. Menurut Elohim, bukan menurut Yohanes. Yesus berkata harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di Taurat, bukan di Yohanes. Di Taurat, Bang. Di mana tertulis boleh membunuh orang yang benar di Taurat? Tunjukkan di saya. Ya kalau nggak ada Pak Depi bilang aja nggak ada, jujur biar cepat. Oke, bentar, saya tunjukkan ya. Jangan juga dipaksa mengaku. Iya, bentar bang, sabar bang. Oke ya. Di dalam karena Bang Zuma tadi menanyakan di perjanjian lama kan? Iya. Yesus yang mengatakan harus tergenapi yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, bukan aku. Yesus. Iya.
kita baca Yesaya 59 ayat 19 sampai 20. Taurat. Bukan di Yesaya, Taurat. Ini kitab kami, Bang. Masa Abang Yesus yang melarang mengatakan saya untuk harus mengutip? tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Taurat ini menurut Abang apa? Lihat yang 5 kitab ini. Kejadian, Keluaran, kalau kita para nabi, kita para nabi, Yesus tidak mengatakan itu harus tergenapi. Oh iya, Yesus mengutip itu di kitab para nabi ada. Iya, silakan. Ya. Oke. Bentar ya. Iya. Ya, minum juga Pak Pendeta, jangan sampai kering kerongkongan, dehidrasi nanti. Aduh. Bentar Bang ya. Iya. Udah potong kuku Bang Zuma? Nggak ada gunting. Ya sabar ya teman-teman ya, nggak apa-apa, santai-santai aja kita. Nggak usah terlalu tegang ya diskusinya ya teman-teman yang di bawah ya. Sambil tap-tap layar, yang belum minum kopi dulu. Santai aja kita. Kau itu tahu santai kok, tapi ini lawan tak. Membalas tahu kau. Jangan gitulah. Iya ya, siap. Ya, santai terus. Iya, oke. Ini ya di Lukas 24 ayat 44. Kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Iya. Oke, coba tunjukkan di mana tertulis Yesaya itu adalah nabi. Yesaya itu memang nabi, Yesaya itu. Ada dalil? Itu kan pokok sama kami adalah Yesaya itu adalah nabi. Iya, dalilnya mana dalilnya? Itu nabi itu, Bang. Iya, dalilnya mana? Paulus yang nabi, dalilnya ada. Kisah Para Rasul 13:1, Paulus nabi. Yesaya nabi di mana tertulis? Rasul bukan nabi. Dan Kisah Para Rasul 13 ya. Yesus Paulus bukan nabi. Paulus bukan nabi. Inilah anehnya. Yesaya tidak Paulus ada, bukan nabi, itu rasul. Yesaya tidak ada tertulis nabi, Anda katakan nabi. Paulus ada tertulis Abang nabi. bilang tadi tidak ada nabi. kata Yesus mengatakan bahwa dia ada di kitab para nabi. Sekarang sudah kubuktikan Lukas 24 ayat 44. Gimana? Coba Anda tunjukkan di Yesaya bahwa ada tertulis terkutuklah dia di atas tiang salib. Di mana itu tertulis? Silakan. Di Yesaya berapa? Di Yesaya 1 kah sampai Yesaya 5? Itu nggak tertulis, Bang. Kalau di situ hanya itu menceritakan ya penderitaan yang ia alami. Jadi jelas itu jelas tergenapi dalam diri Yesus. Saudara, jangan Anda lari dari pernyataan Paulus, nggak bagus. Paulus sendiri mengatakan ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Kok lari ke Yesaya? Di Yesaya itu tidak ada tertulis. Masya Allah. Tidak ada tertulis. Di Yesaya itu tidak ada tertulis seperti itu. Yang penting Bang ya, sudah saya buktikan bahwa Yesus pernah mengutip ya bahwa ada di kitab para nabi ya. Para nabi itu adalah termasuk Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Obadya ya, dan juga nabi-nabi yang lain. Ya. Iya, sekarang yang Paulus mengatakan ada tertulis terkutuklah. Terkutuklah. Oke, dia gini, yang digantung saya atas tiang salib. Dari tadi Abang Zuma terus yang bertanya. Saya bertanya sekarang. Ya. Oke. Di mana dalilnya? Ini kan yang kita bahas kan kitab saya ini Bang Zuma. Iya, ya kan? Di mana dalilnya di dalam Alkitab ini mulai dari Injil Matius sampai Wahyu mengatakan ya bahwa Yesus bukan Yesus yang disalib, karena Bang Zuma tadi sempat menuduh begitu ya kan, bahwa bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Silakan Bang Zuma, di mana datanya?
Matius 24 nomor 24. Oke, kita baca ya. Ya, silakan. Matius 24 ayat 24. Oke, saya baca ya. Itu gali lubang itu sebenarnya Pak Depi kalau bahas itu, tapi nggak apa-apa lah, silakan kalau mau gali lubang. Lanjut. Jadi nggak bisa tadi ya. Yang terakhir itu yang memenuhi syarat untuk duduk Batal. sebagai tergutuk. Ya. Iya. Ini Yesus di sini yang ngomong, Bang ya. Iya. Yesus yang ngomong di sini. Iya. Ini warna merah ya. Warna Iya. merah di sini ya. Oke ya. Siap. Iya. Oke. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga kiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Di mana di sini mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan tetapi orang lain. Di mana, Bang? Jelas ada Kristus palsu? Yang saya tanyakan tadi ya, di mana dalilnya di dalam Injil mulai dari Matius sampai Wahyu mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Dalilnya mana, Bang? Anda tidak ngerti yang tadi itu? Mesias palsu itu Di siapa? sini nggak ada ini, bahkan Yesus di sini yang berbicara ya, Mesias untuk memperingati ya, Sebab Mesias untuk memperingati palsu. para muridnya ya. Ini siksaan berat, itu perikopnya, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi Yesus menubuatkan ini apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ini ayat ini, Bang. Maksud dari ayat ini. Iya, tapi Mesias palsunya datang kepada murid-murid. Sekiranya pertanyaan mungkin saya tadi ya, karena Mesias ya kita bahas tadi kan Alkitab saya ini yang kita bahas. Di mana betul. dalilnya Iya, betul. Bang Zuma dapatkan bahwa Yesus bukan Yesus yang disalibkan tetapi orang lain. Dalilnya mana, Bang? Matius 24 ini Mesias palsu ini. Yesus ini Yesus yang menubuatkan, yang memberitahu kepada murid-murid pada waktu di masa yang akan datang ya, di masa yang akan datang ya, ada Mesias palsu ya. Itu ya, makanya baca ya dari ayat 15 itu ya, di ayat 15 itu ya dijelaskan ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel ya, para pembaca hendaklah memperhatikan, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini, Bang ya, artinya Yesus itu memberitahukan apa yang terjadi di masa depan, di masa yang akan datang. Bukan berbicara salib ini. Bukan itu konteksnya. Jadi Bang Zuma sudah ya. Silakan. Kalau bisa dijelaskan dulu sama Bang Zuma 3-4 menit baru Pak Depi tanggapi biar menarik temanya lagi. Ini nggak apa-apa, tema-tema lainnya. Saya terangkan ya, saya terangkan. Sekarang Anda silakan Bang Zuma. Anda buka Matius 24 di situ kitabnya? Anda buka? Ya udah kita baca tadi, Bang. Kita baca tadi, Bang. Coba Anda baca nomor 3-nya. Oke, nomor 3. Oke. Udah lewat dari apa ini? Dari perikopnya ini. Iya. Baca aja, Bang. Oke. Supaya Anda tahu. Ini permulaan penderitaan ya. Oke. Iya. Oke. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Di mana di situ, Bang? Ya. Itu ayat 3 Yesus ditanya apa tanda kedatanganmu? Apa lanjut ayat 4. Saya baca ayat 4. Itu di situ ada jawabannya, Bang. Iya, silakan. Tanda kedatangannya nomor 4 bukan? Salah. Salah. Ya. Justru waspadalah itu bukan dia. supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Oke. Ya. Giliran saya menjelaskan.
Ya, putus-putus saudara. Di mana ini disinggung masalah penyaliban? Di mana di sini? Nggak ada disinggung soal penyaliban di sini. Atau sabar dulu Bang. Anda diam dulu, minum kopi dulu. Ya, silakan. Ketika Yesus ditanya di Bukit Zaitun, secara pribadi murid datang berbicara kepada Yesus, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatangannya dijawab di dalam data nomor 27. Sebab sama seperti kilat menyambar, cahayanya akan terpancar dari timur sampai ke barat. Demikian nanti kedatangan anak manusia. 1. Nomor 30. Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Kemudian kuasa-kuasa langit akan berguncang, akan nampak aku di tengah-tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatangan aku. Nomor 23-nya, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Itu bukan Yesus. Anda sudah paham sampai sini? Udah nangkap di sini? Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin akan menyesatkan banyak orang. Mari kita masuk ke dalam intinya, membuktikan bahwa yang mati di salib itu bukan Yesus. Boleh? Silakan. Oke. Buka sekarang kitab Anda, Markus 14 nomor 50. Oke. Kenapa lari dari sini, Bang? Iya, kan harus kita selesaikan ini dulu. Mereka ini bentar dulu, biar saya tanggapi dulu ini. Biar saya tanggapi dulu. Silakan. Matius saya ini, simpulkan dulu 10 detik okay, ya. tentang ini. Nanti, di Matius 10 detik. 10 detik. Ya. Di Matius 24 ini, Yesus menasihatkan murid-muridnya di abad pertama, angkatan pertama, bahwa akan datang Mesias palsu dan nabinya untuk melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Itu kesimpulan saya. Tanda kalau dia bukan datang, tetapi palsu yang datang, matahari tidak menjadi gelap, bulan masih tetap terang, bintang-bintang tidak jatuh, kemudian kuasa-kuasa langit tidak berguncang, tidak nampak anak manusia di tengah langit, dan manusia di seluruh bumi tidak akan meratap. Kalau ada yang mengaku bertemu Yesus, itu bukan aku, kecuali dengan tanda-tanda tersebut. Silakan, mudah-mudahan Anda paham. Oke, saya tanggapi ya. Ini Bang Zuma luar biasa penyesatan Bang Zuma ini. Ya, karena mulai dari ayat 1 Matius 24 ini ya sampai dengan ayat berapa ayat ini sampai dengan 51 ya, tidak ada menyinggung soal penyaliban di sini. Tetapi di sini adalah ya judul perikopnya khotbah tentang akhir zaman, bukan bicara soal penyaliban Bang Zuma. Ya. Oke ya, jadi ini Yesus di sini menjelaskan kepada para murid bagaimana nanti terjadi apa yang terjadi nanti di akhir zaman itu, bukan menceritakan bagaimana penyaliban. Ya, jadi di sinilah saya bilang tadi bersama Bang Zuma ya, silakan Bang Zuma belajar lagi untuk memahami Alkitab. Oke ya, karena semua yang Abang Zuma kutip di sini tidak ada itu diceritakan soal penyaliban. Sedangkan pertanyaan saya tadi ya, tunjukkan di dalam ayat Alkitab mengatakan, karena Bang Zuma tadi mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Di mana datanya itu dalam Alkitab? Tetapi Abang kutip ini bahkan sama sekali pun satu ayat pun di sini tidak ada yang menyinggung soal penyaliban. Oke, silakan Bang Zuma. Ya, ditanggapi lagi, silakan Bang Zuma. Saya heran, titel Anda ini apa? Pendeta atau STT, lulusan Enggak, STT? saya enggak ada sekolah, saya bukan pendeta. Oh, pantasan, wajar. Iya. Pantas. Anda kalau sudah mendengarkan penjelasan saya tadi tentang silakan. Galatia 3 nomor 13, ketika saya tanya Anda, siapa yang memenuhi syarat, Yesus atau Yudas? Itu sudah perjanjian baru. Anda mengatakan Yesus yang memenuhi syarat. Anda membantah firman Tuhan. Gini Bang Zuma. Sebenarnya, saudara, diam dulu. Sebenarnya, ketika Anda kepepet tidak bisa mendudukkan Yesus di situ sebagai orang yang dikutuk oleh Elohim, itu sudah terbukti sebenarnya pertanyaan Anda yang terakhir ini. Bahwa menurut kitab Anda sendiri, itu bukan Yesus, tetapi orang yang dikutuk oleh Elohim.
Tapi Anda mencoba untuk terjun kemana-mana. Saya kembali kepada data 24 ini, Bung. Kalau ada Yesus penyesat lain dan datang kepada murid Yesus, selain yang keluar dari kubur dan yang datang kepada Paulus dan di Pulau Patmos, pertanyaan saya, Kristus palsu yang datang kepada murid Yesus itu yang mana? Yang menyesatkan banyak orang itu yang mana? Yang mengaku akulah Kristus itu yang mana? Tunjukkan ke saya. Ayo. Oke, saya jawab ya. Silakan. Oke, silakan host, perbesarkan saya host, besarkan layar saya host. Ya, gimana? Besarkan layar saya host. Baik, siap. Silakan. Bentar ya, saya putar kamera dulu ya. Iya, oke ya. Ini tadi Bang Zuma, nanti saya jawab pertanyaan Bang Zuma. Ini saya tanggapi dulu ya. Ini ya yang Bang Zuma kutip tadi di Matius 24 ini, walaupun kita baca satu perikop ini tidak ada menyinggung soal penyaliban Bang Zuma, tetapi ini judul perikopnya khotbah tentang akhir zaman. Ya, mau abang potong-potong pun ayat ini tidak abang temukan di mana di sini disinggung soal penyaliban. Itu dipotong-potong itu, Bang. Ya. Ya, sedangkan pertanyaan tadi saya tadi Bang Zuma, tunjukkan dalilnya di mana bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Mau kita bacakan semua ayat ini? Silakan Anda bacakan. Tunjukkan kepada saya. Silakan. Ya. Silakan penonton ya. Lihat baik-baik ya, kita bacakan ini ya. Karena Bang Zuma tadi mengutip ayat ini untuk menjawab pertanyaan saya. Oke ya. Ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Oke. Lanjut. Ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, ya, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya." Ya. Ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kegelapan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sampai di situ aja Bang Zuma ya. Soalnya lama kita pakai waktu kalau kita baca semuanya. Okay, ya. Saya boleh tanggapi? Boleh. Bentar Bang. Saya belum selesai. Nanti saya kasih kesempatan Bang Zuma. Bentar ya. Bentar Bang Zuma ya. Ya. Ini Bang Zuma, ya udah jelas tadi bahwa ini adalah khotbah tentang akhir zaman. Ya, tidak ada kaitannya dengan soal penyaliban di sini Bang Zuma. Dan apalagi di sini ya Yesus mengatakan bahwa pada saat itu ada deru perang. Pertanyaan saya kedua Bang Zuma, apakah pada saat Yesus di bumi selama 33 tahun setengah, apakah ada perang Bang Zuma? Kalau memang ini benar sudah terjadi, silakan Bang Zuma. Oke, baik. Yesus berbicara kepada Bani Israel, berbicara
sendirian secara pribadi. Mohon maaf dulu ya, saya mau ke belakang dulu. Bisa ya, sebentar ya. Boleh, boleh. Silakan Pak. Nggak tahan ini. Ya, kita tunggu aja Pak DP-nya dulu Bang Zuma ya. Nanti kembali baru ini ya. Terlalu banyak minum sih. Jangan gitulah Bang Zuma. Santai aja lah. Kira ke kamar mandi. Ya, sambil Pak di mute aja Pak DP, nggak apa-apa. Kita tunggu Pak DP nanti kembali baru open cam terus Bang Zuma narasi lagi. Sekaligus kita bacakan sedikit ya. Tapi saya bisa sinden nggak Bang Zuma? Waspadalah, jangan. Siap. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Apa sih? Papatal misede. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Papatal misede. Mudah-mudahan saudara kita ini bisa, tapi gimana bilangnya ya? Penjelasan saya tadi itu sebenarnya sudah membuktikan bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Makanya ada Kristus palsu. Karena pada saat kemudian Yesus itu dicobai oleh iblis, diserahkan kuasa langit bumi kepadanya, Yesus tidak mau terima itu. Iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Itu pertanyaan Bang Zuma tadi ada yang chat ini Bang Zuma. Itu kayak tombak. Kalau Bang Zuma bertanya tadi itu seperti tombak langsung ke jantung itu ditusuk. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mati nih. Oh yes. Iku jangan madodong ni natarola bajo depanaman re si bawa minum nasange ambek nalai reko lauki malolo bawa ki asubono. Oke, silakan Bang Zuma. Ya, Itu bahasa roh kan. silakan Guru. Oke. Mana HP ku yang satu? Bentar dulu Bang Zuma. Udah tinggal HP ku, bentar dulu ya. Satu lagi. Masih bisa satu Bang Zuma, masih bisa satu. Nasanga ambek nalai nareko lauki malolo daamu kalupai bawa asubolo. Oke, silakan. Sudah Santai aja ya. Iya. Tadi itu bahasa roh. Oke, lanjut ya. Ya, silakan Bang. Ya, adanya Mesias palsu karena keadaan itu digunakan oleh iblis. Iblis ingin memanfaatkan nama besar Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesus menjelaskan di sana bahwa penguasa dunia datang dan akan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Nanti saudara yang punya tanggung jawab untuk menjawab itu. Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diri Yesus.